Dari Jakarta, saudara, dua aktivis dan seorang YouTuber diperiksa polisi sebagai saksi dalam perkara penghasutan terkait kasus tudingan ijazah palsu milik Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo Senin pagi. Ketiganya hadir bersamaan didampingi kuasa hukum yang juga menangani Roy Suryo, Ahmad Kozinudin. Salah satu saksi tetap hadir meski dalam kondisi sakit dan duduk di kursi roda. Kuasa hukum membandingkan dengan sikap penyidik yang memeriksa Jokowi justru di Solo, Jawa Tengah. Kesehatan Jokowi yang dinilai hanya menjadi alibi untuk menghindari pemeriksaan secara langsung di Polda Metro Jaya. Ini memang kita tutupi, sakit parah, dari fotonya seperti tadi. Sengaja kita tutupi karena aurat begitu. Dan selanjutnya, Bung Himran silakan menyampaikan pesan sebelum diperiksa. Pada hari ini saya dipanggil. Selain membandingkan perlakuan penyidik, kuasa hukum saksi Ahmad Kozinudin juga membantah adanya orang besar yang disebut-sebut ada di balik kasus tudingan ijazah palsu milik Presiden RI ke-7 Joko Widodo. Kozinudin bahkan menantang Jokowi menyebut langsung nama orang yang dimaksud dirinya. Bung Rahmat Imran tetap datang memenuhi panggilan penyidik walaupun dia warga negara biasa. Berbeda sekali dengan pelapor saudara Joko Widodo yang dipanggil ke Polda Metro Jaya tidak hadir alasan kesehatan, tapi pada saat yang bersamaan justru hadir di Kongres Partai Solidaritas Indonesia. Joko Widodo, kalau dia warga negara yang baik, terlepas dirinya mantan presiden 2 periode, datang ke Polda Metro Jaya. Bukan sebaliknya, penyidik Polda Metro Jaya melayani kepentingan pelapor saudara Joko Widodo datang ke Solo. Hari ini saya tantang saudara Joko Widodo, kalau memang benar ada orang besar, tunjuk hidungnya. Siapa namanya? Akan menyebut nama seseorang atau lembaga tertentu, tetapi saya pernah itu di dalam suatu media walaupun offline. Mas Roy pernah katakan kepada saya, seorang tokoh besar, dia bilang saya sudah ketemu dengan seorang orang besar, tokoh besar, beliau mengatakan saya dukung Mas, lanjutkan. Pasti dia di partai politik ya, dia punya apa namanya, dia memang berkuasa kan begitu. Ya, saya nggak bisa menyebut lebih ini lagi lah ya, tetapi memang sebetulnya di medsos sudah banyak lah, di publik sudah beredar. Sementara pengacara kubu Roy Suryo CS, Ahmad Kozinudin membantah dan menganggap itu fitnah kliennya yang seolah-olah menjadi pion perkara yang tengah bergulir soal tudingan ijazah palsu Jokowi. Hari ini justru saudara Joko Widodo secara telanjang terbuka di hadapan publik mengedarkan fitnah. Jadi fitnah itu tidak hanya ditujukan kepada tokoh besar tersebut, tetapi juga merujuk kepada klien kami. Seolah-olah klien kami ada di bawah kendali tokoh, tidak menjalankan agenda konstitusional secara mandiri, sehingga klien kami bisa saja dianggap sebagai pion politik dalam sengkarut persoalan ijazah palsu ini. Apa yang dilakukan saudara Jokowi, alih-alih fokus terhadap laporan ya masalah hukum yang dihadapi, dia memperlebar persoalan ini dan menambah musuh terhadap saudara Joko Widodo. Harusnya sebut saja tokoh besar itu siapa. Belakangan sosok orang besar dikaitkan dengan baju berwarna biru. Menanggapi hal itu, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono membantah partainya di balik polemik ijazah palsu Jokowi. AHY bilang itu fitnah. Pak, Demokrat disebut-sebut di belakang ijazah palsu Jokowi. Apa tanggapannya Pak AHY? Tanggapannya aja Pak. Tanggapannya soal Demokrat disebut-sebut di belakang. Sebelumnya Presiden ke-7 RI Joko Widodo mencurigai ada agenda dan orang besar di balik sengkarut perkara tudingan ijazah palsu. Artinya memang ada orang besar, ada yang backup
Polisi telah menaikkan status perkara ke tahap penyidikan, namun hingga kini polisi belum menetapkan tersangka kasus tudingan ijazah palsu yang dilaporkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Tim Liputan, Kompas TV. Selengkapnya soal pemeriksaan saksi di kasus tudingan ijazah palsu milik Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Kita sapa jurnalis Kompas TV Niko Anggriawan dan juru kamera Zamzari. Niko, apa saja yang didalami polisi dari 3 saksi yang diperiksa hari ini, Niko? Ya, hingga saat ini masih belum ada pernyataan resmi baik itu dari ketiga saksi yang telah diperiksa oleh polisi maupun dari Polda Metro Jaya langsung yang saat ini telah memeriksa atau mendalami keterangan saksi terkait dengan dugaan pencemaran nama baik, lalu ada dugaan fitnah dan juga dugaan pencemaran nama baik lewat UU ITE atau merusak kehormatan lewat UU ITE. Dan ini masih terus didalami oleh pihak kepolisian dan hingga saat ini masih belum ada tanda-tanda dari ketiga saksi tersebut, yang mana ketiga saksi tersebut merupakan 2 orang dari aktivis TPUA, yakni Dr. Yulia Widianingsih yang telah diperiksa pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Lalu kemudian ada Rahmat Himran selaku juru bicara tim pembela utama dan aktivis atau TPUA. Dan juga yang terakhir ada Sunarto yang diperiksa pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan belum ada tanda-tanda apa saja yang nantinya akan diperiksa, dan kita masih menantikan bagaimana hasil pemeriksaan dan poin-poin apa saja yang diperiksa oleh polisi, atau apakah nantinya akan ada penetapan tersangka terkait dengan kasus ini. Karena tiga kasus pencemaran yang dilaporkan oleh Joko Widodo terkait dengan juga pencemaran nama baik dalam kasus pusaran ijazah palsu ini telah masuk ke tahap penyidikan dan juga ditangani oleh Subdit Kamnek di Treskrimum Polda Metro Jaya. Dan sudah masuk tahap penyidikan, tentunya polisi juga telah mengantongi unsur pidana. Tentu perlu alat bukti yang cukup untuk nanti dalam kasus ini, Cynthia dan juga saudara. Dan Jokowi sebelumnya, ini Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo telah melaporkan 5 orang dengan dugaan pencemaran nama baik, fitnah dan juga UU ITE atas tudingan ijazah palsu. Di antaranya ini adalah Roy Suryo, lalu ada Ketua TPUA Egy Sujana, dan juga ahli digital forensik Respon Sianipar, ada Dr. Iva dan juga Kurniatri Royani. Sementara kita masih menantikan bagaimana hasil dari pendalaman polisi terhadap ketiga orang saksi yang telah diperiksa pada hari ini. Cynthia. Terima kasih jurnalis Kompas TV Niko Anggriawan. Kita ke informasi selanjutnya, saudara. Ini terkait dengan kasus yang jadi